belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tujuan belajar yang dikemukakan teori humanistik adalah untuk memanusiakan manusia. Manusia memang dipandang sebagai segala keunikannya, akan tetapi manusia akan tetap ditonjolkan sebagai subjek atau agen bagi dirinya sendiri. Artinya bahwa meskipun manusia mempunyai keterbatasan, namun dianggap bahwa dengan kemampuannya sendiri tetap ada membangun dirinya ke arah aktualisasi yang sepenuhnya. Di dalam teori humanistik ini memiliki misi yang sangat baik, yaitu untuk memanusiakan manusia. Maksudnya anak atau manusia yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menjadi manusia yang hebat karena belajar, karena proses belajar yang dialaminya. Maksudnya dengan memanusiakan manusia, para pendidik adalah untuk membantu siswa untuk mengembangkan dirinya sendiri, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi di dalam teori belajar humanistik ini, yaitu tujuannya untuk memanusiakan manusia. Manusia atau anak didik yang belum tahu apa-apa, dengan adanya proses yang telah dialaminya dari teori humanistik ini, dia menjadi orang yang hebat di dalam pendidikannya. Jadi dalam teori humanistik ini membentuk siswa atau manusia menjadi pribadi atau menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian dilanjutkan oleh teman kami Erni dahulu kepada teman kami di pesan. Bagian Arthur Jones. Menurut Arthur Jones, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak ada kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru menyuruh murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Oleh karena itu, seorang guru harus berusaha memahami perilaku siswa dan mengubah perilaku tersebut menjadi lebih baik. Salah satunya mengajikan relevansi mata pelajaran dengan kehidupan siswa. Jones menyatakan kebanyakan guru menganggap bahwa jika ia mengajikan materi pelajaran secara sistematis, siswa mau belajar padahal sistematis pengajian tidak mengacu dengan arti pelajaran tersebut. Oleh karena itu lebih penting jika guru mampu mengajikan materi dan menunjukkan kebermanfaatan materi tersebut bagi siswa saat ini atau saat datang. Jika makna itu berhasil ditunjukkan guru ke siswa, materi tidak mudah melupakan oleh siswa. Menurut hebat penulis Jones, lebih menitik beratkan keberhasilan belajar melalui pelajaran materi bermakna yang disampaikan oleh guru kepada siswa untuk mencapai pelajaran yang bermakna itu, maka guru harus menyampaikannya dengan seefektif mungkin kepada siswa. Dengan demikian materi atau pelajaran tidak menjadi sia-sia, melainkan bermanfaat bagi siswa dalam
menyembahkan dirinya. Dilanjutkan oleh Rita. Baik, sekarang kita masuk dalam PB Abraham Maslow. Abraham Maslow yang sering dikenal dan disebut dengan Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Abraham Maslow mendasarkan teorinya pada asumsi dasar bahwa di dalam diri individu ada dua hal utama, yaitu usaha untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan perkembangan itu. Yang mengatakan bagaikan dua sisi mata uang, dalam diri manusia ada dua kekuatan, yaitu kekuatan positif untuk berkembang dan kekuatan negatif. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmani yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Menurut Maslow, pemenuhan harus yang paling dahulu, kemudian meningkatkan ke yang tidak terlalu penting. Maksudnya, jika seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan tingkat pertama seperti makan dan minum, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan di tingkat kedua. Misalnya kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Demikian halnya dalam pembelajaran, guru perlu memperhatikan kebutuhan siswa. Maslow mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar mungkin berkembang jika kebutuhan dasar siswa telah terpenuhi. Misalnya, mungkin anak-anak belum sarapan pagi, semalam kurang tidur, sehingga keadaan ini mempengaruhi proses belajarnya menjadi tidak efektif. Baik, dilanjutkan oleh teman kami hadirin. Bagian C, Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang biasanya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik di klinis, baik di pendidikan dan lain-lain sebagainya. Secara khusus di bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik. Di sini meliputi yaitu yang pertama hasrat untuk belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk berubah. Di sini menurut Rogers, guru tidak perlu perlu untuk memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran itu. Jadi di sini prinsip-prinsip yang dimaksudkan oleh Carl Ransom Rogers ini adalah itu yang pertama, siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya, karena tiap siswa memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Jadi di sini siswa harus belajar atau lebih memperdalam ilmu pengetahuannya ke hal-hal yang masuk akal. Jadi seseorang yang contohnya ingin menjadi seorang pendeta, jadi seorang siswa itu tidak perlu latihan untuk push up atau angkat beban. Jadi di sini dia harus lebih belajar lagi untuk memperdalam teologinya. Jadi artinya di sini seorang siswa belajar itu sesuai dengan arti atau maksud keinginannya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya, sehingga guru perlu membuat bahan pelajaran sistematis untuk mempermudah pemahaman dan meningkatkan kebermaknaan bagi siswa. Jadi di sini guru harus membuat bahan pelajaran sesuai yang diinginkan siswa, sesuai yang bermakna bagi siswa. Tidak mungkin guru membuat bahan pelajaran tentang
olahraga, padahal seorang siswa belajar tentang pendidikan agama Kristen atau tentang teologi. Yang ketiga, belajar bermakna diartikan sebagai belajar tentang proses, bukan hanya proses atau waktu akhir. Jadi di sini belajar yang bermakna di sini adalah siswa lebih mengetahui prosesnya daripada hasil, karena yakin dan percaya hasil itu ada dua jalannya. Kalau tidak diproses oleh siswa itu sendiri, maka ia mengambil hasil itu daripada orang lain. Jadi di sini lebih ditekankan, lebih didorong makna dan belajar ini untuk mengetahui prosesnya, karena proses ini merupakan suatu yang mengantar pada hasil. Jadi berdasarkan gagasan-gagasan Roger di atas, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang konsep masing-masing prinsip. Jadi kita akan membahas satu persatu prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran ini. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Biasanya seseorang yang memiliki hasrat untuk belajar dapat dilihat dari segi keingintahuannya. Jadi di sini jelas bahwa seseorang siswa atau naradidik yang ingin belajar, tentunya ia memiliki tujuan untuk mengetahui sesuatu yang ingin diketahui. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Jadi ini merupakan dorongan dari pendidikan humanistik ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mencari tahu apa yang dia ingin tahu kembali. Di dalam kelas yang humanistik diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan keinginan tahunya, untuk memenuhi minatnya dan untuk menentukan apa yang penting dan berarti tentang dunia sekitarnya. Jadi Avagutika Ananda Mitra Acharya pada tahun 1991 mengatakan bahwa pendidikan neo-humanis memberikan pendidikan kepada keseluruhan bagian yang membentuk anak itu, bukan hanya menghafal informasi dan menjejalkannya kepada intelek atau melatih anak untuk menjadi robot agar guru menjadi senang, karena anak itu akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang dikendaki yang dikatakan sebagai benar. Jadi di sini seorang guru tidak harus siswanya itu memberikan jawaban yang harus benar. Jadi di sini guru harus lebih mengajarkan, lebih melihat bagaimana proses, bagaimana peserta didik itu melaksanakan tugasnya. Jadi di sini guru harus memperhatikan prosesnya. Jadi tidak berfokus pada nilai atau hasilnya sendiri. Yang kedua, belajar yang berarti. Belajar itu sifatnya ada dua, yaitu belajar positif dan belajar negatif. Belajar positif adalah belajar hal-hal yang baik dan benar yang dapat membentuk pribadi atau karakter anak itu menjadi lebih baik dan benar, seperti belajar menulis, menyapu dan lain-lain sebagainya. Sedangkan belajar negatif adalah belajar hal-hal yang tidak baik, apalagi tidak benar, bahkan tidak ada artinya bagi anak, baik dalam pertumbuhan fisik dan psikologis maupun rohani dan karakternya. Jadi kita telah membahas tadi, kalau anak itu belajar tidak sesuai dengan keinginannya, artinya sesuatu yang dia pelajari itu tidak ada makna, tidak ada arti bagi pribadinya, maka dapat disimpulkan sebagai belajar yang negatif, karena ia belajar di sini tidak sesuai dengan apa yang ia ingin tahu atau yang dikehendakinya untuk dimengerti.
Jadi di sini belajar yang positif adalah belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau oleh naradidik itu. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Seorang guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar sehingga dia mampu menciptakan kondisi belajar bebas ancaman. Jadi di sini guru harus juga memiliki kompetensi atau guru harus memiliki peran di dalam mengajar. Artinya di sini tidak memberikan ancaman. Ada guru kalau mengajar untuk naradidiknya atau peserta didik lebih memahami atau lebih mengerjakan apa yang guru memberi, yang dimana guru memberikan tugas dan ia memberikan ancaman agar peserta didik melakukan tugas tersebut. Jadi di sini guru harus memiliki kompetensi atau memiliki metode-metode tertentu. Tidak harus memberikan ancaman, karena kalau memberikan ancaman dapat membuat peserta didik itu sendiri malu atau tidak berani lagi untuk menghadapi gurunya. Belajar tanpa ancaman yang dimaksud adalah kondisi lingkungan belajar yang nyaman, tidak mengalami gangguan, tidak ada tekanan dan tidak menyinggung perasaan si anak. Jika lingkungan tidak nyaman seperti bisik, panas, dingin atau lembab dan lain-lain, maka pasti dapat dipastikan hasil belajar anak akan terancam kurang maksimal atau gagal. Jadi selain dari kompetensi guru dalam mengajar, jadi guru juga harus melihat kondisi lingkungan, apakah tempat di mana mereka melaksanakan pendidikan apakah tidak terganggu atau tidak ada ancaman dari luar. Jadi tentunya ketika ada ancaman maka akan membuat peserta didik ini tidak mau lagi untuk belajar, untuk berpendidikan, meskipun sebenarnya di dalam pribadinya ia ingin mengetahui sesuatu itu, tetapi karena ada ancaman, jadi dapat membuat peserta didik, membuat siswa dapat menjadi malas atau tidak berani lagi untuk menghadapi gurunya atau untuk kembali ke sekolah atau ke tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Belajar yang paling bermakna menurut Hemat Yunus adalah belajar yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dan perintah belajar. Jadi di sini belajar secara karena ada inisiatif lebih menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Karena kalau seorang siswa belajar karena paksaan, karena itu akan membuat siswa atau peserta didik tidak sungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi kalau belajar karena inisiatifnya sendiri, karena ia ingin mengetahui sesuatu apa yang ia ingin ketahui, maka pastinya seseorang peserta didik, seseorang naradidik atau siswa, pastinya ia lebih mendalamkan untuk lebih mengetahui apa yang ia ingin ketahui. Yang kelima, belajar dari perubahan. Sudah pasti bahwa maksud dan tujuan belajar itu adalah perubahan. Rogers mengemukakan bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Jadi di sini sesuai dengan tujuan dalam belajar teori belajar humanistik, guru harus melihat proses belajar itu, bukan dengan hasilnya. Menurut Rogers, di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan yang statis. Di sini Rogers jelas mengatakan bahwa seorang murid itu belajar apa fakta-faktanya saja. Jadi di sini siswa tidak harus belajar apa yang
tidak masuk akal atau sesuatu yang tidak ada artinya atau bersifat abstrak. Jadi di sini siswa belajar harus mengenai fakta-fakta atau gagasan-gagasan yang statis. Maksud dari gagasan religius ini adalah belajar tidak kaku dan tidak menetap pada posisi yang sama seperti pada zaman dahulu, melainkan mengalami perubahan, dan itulah yang diharapkan dalam proses belajar. Perubahan terus berjalan dan berjalan terus menerus yang merupakan fakta hidup yang sentral. Dengan demikian yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah menuju perubahan itu sendiri. Jadi di sini secara teori belajar humanistik ini, menurut Rogers ini, siswa atau peserta didik harus belajar sesuai dengan perubahan lingkungannya atau sesuai dengan keadaan yang dimana ia hadapi saat ini. Jadi artinya di sini seorang peserta didik atau siswa tidak harus fokus belajar seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Jadi oleh karena perkembangan teknologi ini, siswa harus lebih mengikuti lagi, lebih fokus pada bagaimana kondisi belajar yang pada saat ini. Jadi demikian saja yang saya jelaskan dan diteruskan oleh saudara kami, Romina. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada bagian E, yaitu cara menerapkan teori belajar humanistik dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Di dalam bukunya Rogers mengatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi dengan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Jadi dalam hal ini ada beberapa cara untuk menerapkan teori belajar humanistik di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yang pertama adalah guru dapat memberi yang telah berhasil melakukan suatu hal atau yang telah berhasil untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi guru harus dapat memberikan reward kepada peserta didik tersebut. Karena kenapa? Dengan ada reward yang diberikan kepada seorang murid tersebut semakin semangat dalam belajar, semakin giat untuk belajar. Jadi sehingga nanti mahasiswa atau murid lainnya juga ikut berkompetisi di dalam hal pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga yaitu guru harus memberi kesempatan kepada seorang anak didik untuk mengembangkan kemampuan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Jadi guru di sini harus juga memberikan kesempatan kepada seorang anak muridnya supaya anak muridnya tersebut dapat juga bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan juga dia bisa dapat memberikan sebuah gagasan-gagasan yang dilakukannya. Yang ketiga, yang keempat yaitu pendidik harus memfasilitas peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang bisa mendukung. Jadi itulah beberapa hal cara menerapkan teori belajar humanistik ini di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dalam hal pembelajaran, tugas utama guru adalah bertindak sebagai fasilitator yang membangun suasana kelas menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi demikian saja kami kembalikan kepada moderator. Jadi demikian saja hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami dapat menyimpulkan dari teori humanistik ini adalah
tujuannya untuk memanusiakan manusia. Artinya manusia sebetulnya menjadi manusia dalam berkarakter, pengetahuan dan keterampilan. Jadi manusia yang masih belum bisa atau pengetahuan terbatas, jadi dengan adanya proses pembentukan atau proses dari teori belajar humanistik ini, jadi manusia menjadi lebih utuh dan menjadi lebih manusia yang lebih sukses. Jadi demikian saja hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.